Pada tutorial kali ini, kita akan belajar cara membuat animasi objek-objek yang saling bertubrukan. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita aktifkan workspace atau screen nomor 7 animasi yang sudah kita buat pada tutorial yang lalu. Kita akan mulai dengan mengubah warna objek kubus yang ada pada panel 3D view. Kita pastikan objek kubus diseleksi. Lalu pada panel button window, kita klik tombol shading. Klik kotak petak warna yang ada di sebelah tombol call. Kita pilih warna merah. Lalu kita buka panel transform properties. Kita perbesar. Kita ganti nama cube menjadi kotak. Lalu kita letakkan pada log X negatif 3 dan log Z 1. Kita akan membuat sebuah objek baru, sebuah bola. Jadi kita aktifkan dulu pandangan dari atas. Lalu pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Klik menu Add, Mesh, UV Sphere. Kita oke aja. Ini sebuah UV Sphere. Kita beralih ke objek mode. Kita ganti nama sphere menjadi bola. Kita letakkan pada log X 2 dan log Z 1. Lalu kita ganti parameter size X, Y, dan Z menjadi 0,7. Ya, kini bola lebih kecil. Ya, kita akan gunakan ukuran bola ini. Tapi karena saat ini parameter size nilainya bukan 1, kita harus mereset menjadi 1 supaya pada saat dianimasikan tidak mengganggu proses pembuatan animasi. Jadi kita klik menu objek, clear apply, apply size rotation. Kita klik apply size and rotation. Ya, sehingga parameter size dari objek bola di reset menjadi 1 tanpa mengubah ukurannya. Ini kita akan beri warna pada objek bola ini. Karena kita akan membuat objek bola menggelinding, kita akan membuat dua warna yang berbeda pada bola. Kita mulai dengan memberi warna dahulu. Ya, pada panel button window, pada panel shading, kita klik tombol add new. Lalu kita klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Kita akan buat warna biru seperti ini, biru. Lalu kita akan membagi dua. Separuh akan kita beri warna berbeda. Kita beralih dulu ke panel editing. Kita klik tombol set smooth supaya objek bola terlihat halus. Lalu kita akan melakukan seleksi pada separuh bagian bola. Kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan pandangan dari samping. Tekan tombol A untuk melepaskan seleksi. Lalu kita aktifkan face select mode. Karena kita akan melakukan seleksi pada semua face yang ada, yang terlihat dari pandangan samping ini. Kita aktifkan face select mode. Ya, bola ini memiliki cukup banyak face. Kita harus melakukan seleksi face satu demi satu dengan shift klik kanan seperti yang selama ini sudah kita pelajari. Kan cukup melelahkan. Jadi kita akan menggunakan cara baru untuk melakukan seleksi. Tekan tombol B sekali. Kita lihat bentuk kursor akan berubah menjadi garis putus-putus bersilangan. Ini disebut sebagai crosshair. Setelah bentuk kursor berubah menjadi crosshair seperti ini, tekan tombol B sekali lagi. Ini bentuk kursor berubah menjadi lingkaran. Ya, mode seleksi ini tidak ada menunya, jadi kita hanya bisa menggunakan shortcut. Ini disebut sebagai pen select mode. Ya, dengan menggunakan pen select mode ini kita bisa melakukan seleksi dengan cara menyapu objek-objek yang akan kita seleksi. Kita bisa perbesar dan perkecil ukuran kursor dengan menggunakan tombol plus dan minus yang ada pada numpad. Setelah kita dapat ukuran kursor yang kita inginkan,
kita bisa sapukan kursor ke komponen atau subobjek yang ingin kita seleksi sambil menekan tombol kiri mouse. Jadi kita tekan tombol kiri mouse, kita sapukan kursor seperti ini. Untuk melepaskan seleksi, kita bisa tekan tombol tengah mouse. Ini untuk melepaskan seleksi. Jadi tombol kiri mouse untuk seleksi dan tombol kanan mouse untuk melepas seleksi. Kita seleksi. Setelah kita selesai melakukan proses seleksi, klik tombol kanan mouse untuk mematikan perintah pane select. Ya, kita akan buat warna baru untuk sisi yang kita seleksi ini. Pada panel button window, kelompok link and material, kita klik tombol new yang ada di bawah 1 mat 1 hingga sekarang menjadi 2 mat 2. Lalu klik tombol assign. Kita beralih ke panel shading, kita klik tombol shading. Lalu pastikan saat ini peta ME menunjuk 2 mat 2. Klik tombol panah atas bawah yang ada di sebelah peta MA. Kita klik perintah add new. Lalu kita ganti peta biru yang ada di sebelah tombol call. Kita buat warnanya hijau kekuningan, hijau terang seperti ini. Kita beralih ke objek mode. Ya, sebagai tambahan kita akan pindahkan posisi pivot dari objek kotak. Kita seleksi objek kotak. Lalu kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan pandangan dari, kita pakai pandangan ini aja. Pastikan saat ini kita berada pada face select mode. Kita seleksi face yang menghadap pada sumbu merah atau menghadap ke bola. Kita seleksi face ini. Lalu kita klik menu mesh, snap cursor to selection. Kita akan pindahkan posisi 3D cursor ke seleksi ini. Ya, kini posisi kursor sudah berpindah ke seleksi. Kita kembali ke objek mode. Ini kita akan pindahkan titik pivot atau origin dari kotak ke kursor. Klik menu objek, transform. Kita pilih center kursor. Center kursor. Ya, posisi pivot melompat ke kursor. Ya, kita perlu mereset posisi 3D cursor. Kita klik menu view, view properties. Pada panel view properties, kelompok 3D cursor, kita reset nilai X, Y, Z. Kita ganti nilainya menjadi 0, 0, 0. Ya. Kita tutup panel view properties. Ya, kita akan membuat sebuah objek baru lagi. Kita klik menu view, top. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Klik menu add, mesh, plane. Kita beralih ke objek mode lagi. Kita ganti nama plane menjadi lantai. Kita letakkan pada log X 5. Lalu untuk parameter size X kita ganti menjadi 20, size Y 10. Ya, kita biarkan seperti ini. Pada kenyataannya, semua model 3 dimensi atau objek 3 dimensional yang kita buat di Blender 3D sebenarnya hanyalah kumpulan data digital. Jadi seperti kubus ini, jika kita beralih ke edit mode, kita mengenal ada komponen atau subobjek berupa vertex, lalu ada edge, dan ada face. Ya, baik vertex, edge maupun face ini hanya berupa kumpulan data digital yang berisi posisi titik-titik koordinat. Ya, kita lihat pada panel transform properties, di sini ada vertex X, vertex Y, vertex Z, ya, merupakan posisi koordinat dari masing-masing vertex. Kita kembali ke objek mode. Ya, karena hanya berupa kumpulan data digital mengenai posisi objek, maka objek-objek
yang ada di sebuah software animasi 3D tidak memiliki kepadatan ataupun wujud fisik. Tampilan visual yang kita lihat ini hanyalah representasi dari sekumpulan data digital yang ada. Karena itu jika kita tabrakkan sebuah objek ke objek yang lain, misal kubus kotak ini kita tabrakkan ke bola, akan terjadi kedua objek saling tembus. Demikian juga kalau bola kita tabrakkan pada kotak, maka bola akan menembus kotak. Ya, pada tutorial ini kita akan belajar cara membuat agar objek-objek yang tidak memiliki wujud fisik ini terlihat seolah-olah memiliki kepadatan. Kita akan mulai dengan membuat gerakan kubus supaya terlihat seolah-olah kubus ini bisa menabrak bola. Kita akan buat kubus ini menabrak bola pada satu posisi tertentu. Kita gunakan pandangan dari depan. Kita akan persiapkan 100 frame animasi. Jadi kita set end frame 100. Kita sediakan 100 frame animasi. Lalu kita seleksi objek kubus. Kita geser kubus hingga menyentuh bola. Kira-kira ada di sini. Kita bisa ketik pada nilai log X 1. Ya. Pada log X1, kubus tepat menyentuh sisi kiri bola. Ya, kita akan buat kubus menyentuh bola pada frame 25. Jadi kita pindah current frame indikator menjadi 25. Lalu kita klik menu objek, insert keyframe, lock. Ya, jadi saat ini posisi kubus berada pada frame 25 pada log X1. Kita kembali ke frame 1. Kita akan pindahkan kubus ke posisi awal. Jadi pada panel transform properties kita ganti log X menjadi negatif 2. Ya. Ini klik lagi menu objek, insert keyframe, lock. Ya. Kita lihat pada panel Epo Curve Editor. Di sini ada 3 channel yang langsung aktif, log X, log Y, dan log Z. Ya, kita tidak akan perhatikan log Y dan log Z karena kubus hanya bergerak pada lokasi X. Jadi kita klik channel log X. Kita lihat ini bentuk kurvanya. Kita bisa klik kanan pada kurva untuk melakukan seleksi. Lalu kita akan buat kubus bergerak dari kiri ke kanan. Ya, kita play, kubus bergerak seperti ini. Ya. Jadi kalau kita melihat bentuk kurva, kita bisa memahami kalau kubus bergerak dari pelan, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, lalu kembali pelan dan akhirnya berhenti di frame 25. Ya, kita akan buat kubus bergerak dari pelan menjadi semakin cepat, dan semakin cepat. Jadi kita seleksi kurva untuk log X, klik menu curve, edit selected. Kita seleksi kedua keyframe, tekan tombol A beberapa kali hingga kedua keyframe berubah warna jadi kuning. Klik menu point, handle type, vektor. Kita gunakan handle type vektor, lalu kita akan ubah bentuk kurva menjadi kurva fast. Jadi kita seleksi handle kanan dari keyframe pertama, tekan tombol G, kita geser seperti ini. Lalu kita seleksi handle kiri dari keyframe kedua, tekan tombol G, kita geser hingga bentuknya seperti kurva eksponensial. Hingga kalau kita play animasi, kubus akan bergerak dari pelan menjadi semakin cepat, lalu berhenti mendadak saat menyentuh bola. Nah, seperti ini. Ya, kita akan buat supaya setelah menyentuh bola, kubus masih bergerak beberapa saat ya. Kubus masih bergerak terus ya, dan bola menggelinding. Ya, kita akan buat kubus menabrak bola lalu bergerak terus dengan menggunakan extend mode ya. Jadi pada panel Epo Curve Editor kita klik menu point, extend mode, kita pilih extrapolation.
Kita akan perbaiki kurva extrapolation di sini. Kita seleksi handle kanan dari keyframe kedua, tekan tombol G, dan kita geser hingga kurvanya naik seperti ini. Jadi jika kita lihat bentuk kurvanya seperti ini, jika kita play animasi, maka kubus akan bergerak dari kiri ke kanan, dari pelan semakin cepat, dan terus ya seperti itu ya. Setelah menabrak bola, kecepatannya akan konstan, hanya bergerak meluncur ke kanan. Ini kita akan buat animasi untuk objek bola. Kita lihat pada frame 25. Di saat kita mencapai frame 25, kubus membentur bola. Jadi sebelum frame 25, bola diam. Kita akan buat keyframe untuk objek bola. Pada frame pertama, kita seleksi objek bola. Pada frame pertama, kita klik menu objek, insert keyframe, lock, dan kita buat keyframe untuk rod. Klik objek, insert keyframe, rod. Pada panel Epo Curve Editor, kita bisa lihat channel lock dan rod kini aktif, warnanya. Lalu pada frame 25, ini adalah saat kubus membentur bola. Kita akan buat keyframe baru untuk objek bola. Klik menu objek, insert keyframe, lock, objek, insert keyframe, rod. Ya, jadi dari frame 1 sampai frame 25, bola diam. Dan kita akan buat bola mulai bergerak di frame 26 setelah ditabrak oleh kubus. Jadi pada frame 25, kubus membentur bola. Lalu pada frame 26, kita akan buat bola seolah-olah didorong oleh kubus. Jadi pada frame 26, kita geser objek bola hingga sedikit lebih jauh dari kubus, seperti didorong, kira-kira seperti ini. Dan bola juga sedikit berputar. Kita akan buat bola berputar. Pada rod Y, kita isi nilai mungkin 15 kurang 15, 30, atau mungkin 45. Ya, segini mungkin lebih tepat. Ya. Lalu kita akan buat keyframe pada frame 26. Klik menu objek, insert keyframe, lock, objek, insert keyframe, rod. Ya, kita akan mulai dengan keyframe lock dulu. Pada panel Epo Curve Editor, kita klik channel lock X. Ya, ini hanya dua keyframe yang berasal dari satu keyframe, selisih satu frame. Jadi dari frame 25 ke frame 26. Kita seleksi kurva untuk channel lock X, klik tombol kanan mouse pada kurva, klik menu curve, edit selected. Ya, kita akan mulai dengan mengubah jenis handle keyframe menjadi vektor. Kita tekan tombol A beberapa kali hingga kedua keyframe berubah warna jadi kuning. Klik menu point, handle type, vektor. Lalu kita akan buat kurva extrapolation. Jadi kita buat extend mode, klik menu point, extend mode, kita gunakan extrapolation. Sehingga setelah frame 26, bola akan terus bergerak. Untuk rod Y juga sama, kita seleksi channel lock Y. Kita seleksi channel lock Y, klik menu curve, edit selected, tekan tombol A beberapa kali hingga kedua keyframe berubah warna jadi kuning. Klik menu point, handle type, vektor. Dan kita akan gunakan extend mode juga untuk rotasi sumbu Y. Klik menu point, extend mode, extrapolation. Ya, jika saat ini kita play animasi, kita akan lihat kubus bergerak dari kiri ke kanan, dari pelan semakin cepat, lalu setelah menabrak bola, kubus masih terus bergerak, dan bola seperti didorong oleh kubus, mulai menggelinding ke kanan. Kita akan lihat seperti ini. Ya. Ini hasilnya.
seperti itu ya. Jadi kubus bergerak pelan-pelan, semakin cepat menabrak bola dan bola menggelinding. Ya mungkin supaya posisi bola tidak terlalu cepat, kita akan perbaiki sedikit. Kita ganti nilai keyframe kedua pada channel rod Y. Kita buka panel Transform Properties untuk Epo Curve Editor, klik menu Point, Transform Properties. Kita bisa perbesar. Ya, di sini mungkin untuk vertex Y kita turunkan nilainya dari 4,5 mungkin kita turunkan sedikit. Ya, menjadi 3 atau 30 derajat. Jadi berputarnya sedikit. Lalu kita seleksi channel lock X. Kita juga akan ganti untuk keyframe kedua. Kita seleksi keyframe kedua. Kita ganti parameter vertex Y, kita turunkan mungkin sedikit lebih ke kiri, dari 3,9 mungkin jadi 3,5 atau 3. Kita naikkan sedikit. Ya, ini mungkin cukup. Kita coba. Ya, ini lebih menarik. Kita bisa lihat ada pandangan 3 dimensional. Kita tutup dulu panel Transform Properties. Kita play. Ya. Jadi seperti ini. Kubus membentur bola dan bola bergerak. Kita akan buat sedikit variasi pada objek kubus. Kita akan buat pada saat kubus menabrak bola, seolah-olah kubus mengalami benturan yang sangat keras sehingga bentuknya berubah. Kita aktifkan pandangan dari depan. Ya. Kita akan ubah bentuk kubus. Kita buka panel Transform Properties. Lalu kita bergeser ke frame 23. Ya, pada frame 23 kita klik menu Object, Insert Keyframe, Size. Ya, kita akan membuat animasi perubahan bentuk size. Ya, lalu kita beralih ke frame 25 saat kubus membentur bola. Di sini kita akan ganti parameter size X menjadi 0,4, dan untuk size Z kita ganti menjadi 1,5. Kita buat keyframe baru, Object, Insert Keyframe, Size. Ya, jadi terus akan berubah bentuk. Nah, seperti ini. Terus berubah bentuk. Dan setelah membentur bola, kita buat keyframe pada frame 26. Kita pertahankan sesaat bentuk kubus. Klik menu Object, Insert Keyframe, Size. Lalu setelah itu pada frame 29 kita akan kembalikan size X dan size Z kubus menjadi 1. Jadi kembali seperti semula. Klik menu Object, Insert Keyframe, Size. Ya. Pada panel Epo Curve Editor kita akan lihat parameter baru, channel baru, size X, size Y, dan size Z. Nih. Ini untuk size Z dan ini untuk size X.
Ya, kita tidak akan lakukan perubahan pada bentuk kurva size. Yang perlu kita perbaiki adalah kurva untuk log Z. Ya, di sini ada perubahan karena kubus berubah pada arah tegak, maka kubus akan terlihat menembus objek lantai. Jadi kita akan geser posisi kubus. Ya, kita mulai dengan frame 23. Kita akan perbaiki untuk log Z. Di frame 23 kita insert keyframe, objek, insert keyframe, log. Kita buat keyframe untuk log Z di frame 23. Lalu kita ke frame 25 saat kubus membentur bola. Kita geser ke atas. Kita pindahkan log Z 1,5. Klik lagi menu objek, insert keyframe, log. Ya, ini untuk log Z. Dan selanjutnya pada frame 26 kita buat keyframe baru, objek, insert keyframe, log. Lalu pada frame 29 kita kembalikan ke log Z 1, klik menu objek, insert keyframe, log. Ya. Jadi sekarang kubus berbentuk seperti ini animasinya. Seperti memukul bola dengan keras. Ya. Kita akan lihat pada channel log X, di sini ada perubahan karena kita membuat keyframe baru. Jadi bentuk kurvanya berubah. Kita tadi membuat keyframe baru pada frame 29, frame 26 dan frame 23. Kita tidak perlukan itu. Jadi kita akan hapus keyframe untuk frame 29. Kita cari frame 29. Seleksi keyframe yang ada di frame 29, tekan X, erase selected. Lalu frame 26, seleksi keyframe yang ada di frame 26, tekan X, erase selected. Frame 25 kita biarkan. Lalu pada frame 23, kita seleksi keyframe yang ada di frame 23, tekan X, erase selected. Hingga bentuk kurvanya kembali seperti semula. Mungkin kita perlu perbaiki untuk handle kanan yang ada di frame 25. Kita seleksi handle kanan yang ada di frame 25. Kita geser kembali. Di frame 25. Seksi, klik menu point, handle type, vector. Kita harus perbaiki bentuk handle-nya. Handle kiri di frame 25 kita ubah menjadi kurva fast. Lalu handle kanan kita geser. Kira-kira seperti ini. Oke. Ya, kita play animasi. Kita akan lihat ini hasilnya. Jadi kubus seperti mendorong bola. Kita bisa kurangi end frame menjadi 50. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa membuat objek-objek yang tidak memiliki kepadatan fisik
terlihat seolah-olah memiliki kepadatan dan memiliki tenaga. Jadi demikian cara membuat animasi objek-objek yang terlihat seolah-olah saling bertabrakan, membuat objek tiga-dimensional yang hanya berupa kumpulan data koordinat menjadi seolah-olah memiliki kepadatan fisik. Terima kasih, semoga bermanfaat.